Perkenalkan, nama saya Putri Stana Morianti, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang Supriyadi, pahlawan nasional yang hilang misterius. Tanpa basa-basi, langsung kita mulai. Supriyadi lahir di Jawa Timur pada tanggal 13 April 1923. Sesudah menamatkan European Language School atau setingkat SD, Supriyadi melanjutkan pendidikannya ke Mir UGB Lager Onderwijs atau setingkat SMP, dan kemudian memasuki sekolah pamung praja di Magelang. Namun, Jepang menyerbu sebelum ia lulus. Ia kemudian mengikuti pelatihan Seimendoyo di Tangerang, Jawa Barat. Pada tahun 1943, ketika Jepang mulai membentuk peta atau pembela tanah air yang pasungan yang terdiri dari pemuda Indonesia, Supriyadi kemudian ikut masuk. Dengan pelatihan militer yang keras yang diikuti Supriyadi, membuat ia kemudian mendapat pangkat sebagai komandan peleton atau Sulanco yang kemudian dikenal dengan sebutan Sulanco Supriyadi. Jepang menugaskan Supriyadi di Blitar, Jawa Timur. Ia membawahi pasukan Peleton 1 dan Kopri 3 yang bertugas memberi bantuan senjata berat. Selain itu, Supriyadi juga ditugaskan untuk mengawasi para pekerja paksa Romusha. Melihat penderitaan berat rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai Romusha, membuat Supriyadi kemudian nekat untuk mengadakan pemberontakan. Supriyadi mulai merencanakan pemberontakan. Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan menghubungi kawan-kawan sesama peta untuk mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan pemberontakan pada bulan September 1944. Kawan-kawan Supriyadi ketika itu yang ikut seperti Halir Mangkudijaya, Muradi, dan Sumanto. Dari pertemuan tersebut, dilakukan persiapan dengan menghubungi tentara peta yang lain yang berada di Blitar untuk diajak memberontak. Persiapan yang dilakukan oleh Supriyadi membuat banyak tentara peta yang ikut untuk memberontak kepada Jepang. Supriyadi juga meminta bantuan tokoh masyarakat untuk membantunya. Supriyadi bahkan sempat memberitahukan tentang rencana pemberontakan tentara peta tersebut kepada Insinyur Soekarno ketika ia datang ke Blitar. Namun Soekarno ketika itu menasihati Supriyadi untuk mempertimbangkan baik-baik sebab risikonya sangat besar. Tetapi Supriyadi yakin bahwa pemberontakan yang akan ia lakukan itu akan berhasil. Pada tanggal 14 Februari 1945, tentara peta mulai memberontak. Namun, Jepang berhasil memadamkan pemberontakan ini. 6 atau 8 orang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Namun Supriyadi tidak dihukum mati. Ada yang mengatakan Supriyadi melarikan diri dan bersembunyi dari Jepang dan tidak pernah ditemukan sesudahnya. Pada tanggal 6 Oktober 1945, pemerintah Indonesia yang baru didirikan menyatakan Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun ia tak pernah muncul. Hingga kini nasibnya masih misterius. Alasan saya memilih Supriyadi adalah dengan sikap-sikap beliau bisa diikuti oleh remaja-remaja zaman sekarang seperti sikap bela negara, cinta tanah air, nasionalisme, dan pantang menyerah yang membuat Jepang hilang dari Indonesia. Walaupun waktu pemberontakan beliau tidak berhasil, tapi perjuangan beliau dilanjutkan oleh pahlawan-pahlawan lain sehingga Jepang bisa hilang dari Indonesia. Bukan hilang, tapi pergi. Siap, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Supriyadi, pahlawan nasional yang hilang secara misterius. Walaupun kini kita tidak tahu beliau ada di mana, tapi perjuangan-perjuangan beliau akan selalu kita kenang. Jasa-jasa beliau juga akan selalu kita kenang. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, stay safe, and goodbye!